Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan geometri transformasi mengenai hasil kali dua transformasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Hidayat dengan NIM 13056622017 dan rekan saya Safira Aulia Haq dengan NIM 13056622028. Adapun materi-materi yang akan dibahas, yang pertama adalah hasil kali dua pencerminan, kemudian pencerminan adalah suatu involusi, dan yang terakhir adalah hasil kali dua isometrik. Yang pertama, hasil kali dua pencerminan. Hasil kali dua pencerminan, jadi terdapat beberapa kasus. Yang pertama, hasil kali dua pencerminan adalah translasi. Jika dua garis AB dengan A dan B sejajar, maka MBMA itu sama dengan SCD, dengan CD adalah 2 kali jarak AB dan CD tegak lurus AB. Jadi maksudnya di sini pencerminan terhadap A kemudian terhadap B itu akan sama dengan pergeseran sejauh CD. Yang mana CD ini adalah panjangnya sama dengan 2 kali jarak AB. Untuk bukti dari teorema ini sendiri, misal S adalah sebarang garis sedemikian sehingga S tegak lurus A, dan misal titik A ini adalah titik potong garis A dan S, serta titik B adalah titik potong garis B dan S. Dari teorema sebelumnya telah diperoleh bahwa MSMA itu sama dengan HA dan MBMS itu sama dengan HB, sehingga MBMA dapat dinyatakan sebagai MB kemudian identitas dikali MA. MB dikali identitas ini bisa kita nyatakan dalam bentuk MSMS dikali MA, kemudian MBMS MSMA. Kemudian ini kita komposisikan sehingga menjadi MBMS dikali MSMA, sehingga hasilnya adalah HBHA, setengah putaran dengan titik pusat B, kemudian setengah putaran dengan titik pusat A. Yang mana ini sama dengan SCD, atau translasi sejauh CD dengan panjang CD adalah 2 kali panjang AB. Sehingga terbukti jika dua garis A, B dengan A sejajar B, maka MBMA sama dengan SCD. Dengan panjang CD adalah 2 kali jarak AB dan CD tegak lurus A dan B. Kemudian selanjutnya hasil kali dua pencerminan adalah setengah putaran. Jika dua garis AB dengan A tegak lurus B serta titik C adalah titik potong garis A dan B, maka MAMB itu akan sama dengan MBMA dan juga sama dengan setengah putaran dengan titik pusat C. Untuk sketsanya, kita bisa buat dua buah cermin yaitu S dan T yang tegak lurus dan berpotongan di titik P seperti ini. Kemudian kita buat titik A pada sebarang, misalnya di sini. Kemudian kita cerminkan dulu A-nya terhadap S sehingga didapat A aksen. A aksennya di sini. Lalu cerminkan kembali titik A aksen terhadap cermin T sehingga didapat A double aksen. Ini A aksennya kita cerminkan terhadap T, diperoleh A double aksen. Kemudian kita buat titik D yang berada di antara A dan A aksen. Ini titik D-nya sebagai titik potong garis A aksen terhadap S, garis S.
Kemudian titik E yang berada di antara A aksen dan A double aksen. Jadi titik E ini merupakan titik potong dari garis A aksen A double aksen terhadap garis T. Kemudian kita tarik garis dari A ke double A A ke A double aksen seperti ini. Kemudian kita tarik lagi garis P ke A aksen. Nah, kemudian sudut DPA aksen ini kita misalkan sebagai alfa, sedangkan A aksen PE kita misalkan sebagai beta. Kemudian berdasarkan dalil segitiga kita peroleh bahwa EP A double aksen itu sama dengan beta serta DPA itu sama dengan alfa. Sehingga diperoleh besar sudut APA double aksen itu sama dengan 2 kali Y. Di sini EPD-nya kita misalkan sebagai Y, sehingga Y-nya di sini karena tegak lurus otomatis adalah 90 derajat, yang mana berarti besar sudut APA double aksen itu akan sama dengan 180 derajat, yaitu setengah putaran. Kemudian yang terakhir, hasil kali dua pencerminan adalah rotasi. Jika dua garis AB dengan A dan B adalah dua garis yang tidak tegak lurus dan saling berpotongan di titik C, serta sudut antara A dan B adalah setengah theta, maka MAMB sama dengan R rotasi dengan titik pusat C sebesar theta. Untuk sketsanya, kita gambar dua buah cermin sebarang S dan T yang berpotongan di titik P. Kemudian kita buat titik sebarang A, kemudian cerminkan terhadap cermin T, sehingga diperoleh A aksen. Kemudian A aksen ini kita cerminkan lagi terhadap S, sehingga diperoleh A double aksen. Lalu kita buat titik D dan E, yang mana titik D dan E ini merupakan titik potong garis A terhadap cermin itu sendiri. Kemudian kita tarik garis P dengan A aksen dan A double aksen. Lalu kita misalkan sudut A aksen PE itu sebagai alfa serta DPA aksen sebagai beta. Kemudian berdasarkan dalil segitiga diperoleh besar sudut APE dan A double aksen PD, yang mana besarnya adalah untuk A double aksen PD itu besarnya beta, sedangkan APE itu besarnya alfa. Sehingga diperoleh besar sudut APA A double aksen itu sama dengan 2Y. Atau kalau misalnya sesuai teorema yaitu theta. Karena sudut antara garis S dan T-nya ini diibaratkan sebagai setengah theta. Kemudian selanjutnya adalah pencerminan adalah suatu involusi. Suatu pencerminan merupakan involusi karena M tidak sama dengan I dan berlaku M kuadrat sama dengan I. Ini berarti M inverse itu sama dengan M itu sendiri. Jadi kita akan buktikan bahwa MK itu sama dengan identitas. Misal kita ambil sebarang P pada R2, yang mana K ini adalah sumber refleksi. Pada kasus pertama, kalau misalnya P anggota K, yang mana P itu terdapat
pada K, otomatis pencerminan titik P dengan sumbu refleksinya K itu akan menghasilkan titik P itu sendiri, sehingga diperoleh hasilnya adalah P, yang mana eh, terbukti bahwa komposisi MK-MK ini adalah suatu identitas. Kemudian untuk kasus kedua, P ini bukan anggota K atau P di luar garis K. Maka MK-MKP itu sama dengan MKP itu akan menghasilkan P aksen. Kemudian P aksen apabila dicerminkan lagi terhadap terhadap K, maka akan diperoleh titik awalnya tadi yaitu P. Sehingga terbukti bahwa MK-MK itu juga merupakan identitas apabila P eh, di luar garis K, sehingga telah dibuktikan bahwa MK kuadrat sama dengan identitas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Safira Auliahak. Selanjutnya ada hasil kali dua isometri. Di sini ada refleksi geser. Misalkan S suatu garis dan AB suatu garis berarah dengan AB sejajar S. Suatu refleksi geser G adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan MS SAB. Teorema, misalkan S garis dan AB garis berarah. Jika S sejajar AB, maka MS AB sama dengan AB sama dengan MS. Suatu refleksi geser tidak mempunyai titik tetap. Satu-satunya garis tetap adalah sumbunya sendiri. Selanjutnya, misalkan T suatu garis dan CD suatu garis berarah. Demikian sehingga CD tidak tegak lurus T. Terdapat suatu refleksi geser G sedemikian sehingga G sama dengan SCD MT. Misal S suatu garis dan A titik di luar S. Misalkan diketahui suatu sudut dengan besar theta terhadap suatu refleksi geser G1 dan G2 sedemikian sehingga G1 sama dengan MS RA theta dan G2 RA theta MS. Dengan kata lain, teorema ini mengatakan bahwa suatu putaran terhadap A dan diikuti oleh suatu refleksi terhadap garis S atau sebaliknya, merupakan suatu refleksi geser. Misalkan S suatu garis, P titik yang tidak terletak pada S. Misal R garis yang melalui P tegak lurus S, maka berlaku HP MS merupakan suatu refleksi geser yang sama dengan MR SAB. MSHP merupakan suatu refleksi geser yang sama dengan SCD MR. Bukti. Misal T adalah garis yang melalui P dengan T sejajar S dan R garis melalui P R tegak lurus S. Misal AB garis berarah dengan AB sejajar R. Mutlak AB sama dengan 2 kali jarak ST dan CD garis berarah dengan CD sejajar R.
Luas CD sama dengan 2 kali jarak TS. Sehingga HPMS sama dengan MRMT MS. Jadi sama aja kayak MRSAB. Kemudian MSHP sama dengan MSMTMR. Jadi sama aja kayak SCDMR. Bisa di next. Terus ada geseran dan putaran. Untuk sembarang titik AP, ABP dan suatu sudut dengan besar theta selalu dapat ditemukan titik C dan D sedemikian sehingga SAB SAB RPT theta sama dengan RC theta. RP theta SAB sama dengan RD theta. Itu adalah yang di kiri tadi ilustrasi yang A. Yang di kanan itu ilustrasi bagian B. Buktinya dari yang diketahui titik-titik BP serta suatu sudut dengan besaran theta, tarik garis P melalui P dengan P tegak lurus AB dan tarik garis Q dengan Q sejajar P Q sama dengan setengah mutlak AB. Kemudian buat garis R melalui P dengan M RP sama dengan setengah theta. Sehingga SAB RP theta sama dengan MQ MP kali MP MR. Jadinya MQ MP MP MR. Jadi kita bisa dapat itu RC theta. Bukti yang B dari yang diketahui titik-titik A, B, dan P serta suatu sudut dengan besaran theta. Tarik garis P melalui P dengan P tegak lurus AB dan tarik garis Q dengan Q sejajar P. PQ sama dengan setengah AB. Kemudian garis R melalui P dengan M, PR sama dengan setengah theta. RP theta SAB sama dengan MR MP kali MP MQ. Jadi MR MP MP kali MQ. Itu kita bisa dapat RD theta. Sini ada putaran dan putaran. Teorema hasil kali 2 putaran. A tidak sama dengan B akan berupa putaran lagi dengan sudut putar alfa kali beta, itu harusnya alfa kali beta, yang berupa geseran jika alfa plus beta sama dengan 360. Misal A dan B seberang 2 titik bidang V dan sebarang 2 besar sudut. Misal T adalah garis yang melalui A dan B. S garis yang melalui A dengan M ST sama dengan setengah. Kemudian misal R garis yang melalui B dengan M TR sama dengan setengah. Misalkan C juga sama dengan S, R. Ini ilustrasinya. Dalam segitiga
ABC di atas, M ABC, M sudut ABC sama dengan M TR sama dengan setengah beta. Dan MCAB sama dengan MS, T sama dengan setengah alfa. Maka MACD sama dengan SR sama dengan setengah beta plus setengah alfa sama dengan alfa plus beta bagi 2. Sehingga putaran yang dihasilkan oleh MS mempunyai sudut pusaran sebesar alfa plus beta. Hal tersebut tidak terjadi jika C tidak ada dalam kondisi R sejajar S. Apabila M R, T sama dengan M S, T sama dengan setengah alfa, tetapi M TR sama dengan min M R, T sama dengan setengah beta. Jadi min setengah alfa sama dengan setengah beta, sehingga alfa plus beta sama dengan 0. Dalam hal ini, RB beta, RA alfa sama dengan MR MS sama dengan SCD, dengan CD 2 kali jarak SR. Untuk 3 garis sembarang RST yang tidak bertemu di satu titik dan tidak saling sejajar, maka hasil kali MTMSMR tanpa memandang urutan merupakan suatu refleksi geser. Ini ada latihan soalnya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Silakan kerjakan latihan soalnya.
Oh, boleh jawab. Iya, silakan. Di sini aku jawab nomor 2 ya. Dengeran nggak? Di sini kan soalnya yang nomor 2 itu misal titik S dan T tidak sama ya. Tentukan titik P yang memenuhi tentukan titik-titik P yang memenuhi rotasi S 60 derajat terhadap P dan R rotasi T 90 derajat terhadap P. Nah, nanti kalau salah ini ya dikoreksi. Sini aku gambar, aku sketsakan T-nya, S-nya dan T sembarang titik. Kemudian P-nya juga sembarang titik. Ini di sini aku nyoba yang rotasi T 90 derajat terhadap P. Ini rotasi P terhadap rotasi T terhadap P 90 derajat. Berarti aku tarik garis dulu dari P ke T, ini garis F ya. Kemudian 90 derajat, 90 derajat. Jadi P aksennya di sini. Kemudian yang rotasi S 60 derajat terhadap P. Aku tarik garis P ke S, ini garis G, kemudian 60 derajat, berarti kan ini di P1, P aksen 1, udah sih. Mungkin di sini sama dengannya, kalau aku nggak salah ya. Ini kita bisa tarik garis. Itu aja sih. Kemudian yang nomor 1A, 1B aku belum ya. Ini 1A kan ada garis K dan L saling berpotongan tegak lurus. Ini garis K sama garis L. Dan titik N adalah titik potong garis K dan L. Titik N. Kemudian lukislah atau sketsakanlah P double aksen sama dengan M refleksi L terhadap P. Ini kita misalkan P-nya di sini.
P-nya di sini. Kemudian direfleksikan terhadap garis L. Di sini. Atau mungkin sel P yang ini direfleksikan terhadap garis. Kemudian direfleksikan terhadap K. Refleksikan P, P aksen misal yang ini terhadap garis K. Itu aja sih dari aku, mungkin kalau salah bisa dibenarin. Terima kasih. Ya, terima kasih, Widi. Kalau dari yang presentasi gimana? Benar atau enggak? Jawaban dari Widi. Itu udah bener kok. Oke. Terus tadi Terima kasih, Widi. ada yang belum terjawab tuh satu. Yang B. Mungkin ada yang mau jawab lagi. Kalau aku mau jawab lagi yang 1B ya. Ya, silakan. Di sini yang 1B ya. Soalnya P double aksen sama dengan HN. Itu HN setengah putaran. Jadi setengah putaran sama aja kita refleksikan terhadap titik titik N. Direfleksikan terhadap N. Jadi kita misal titik P-nya ada di sekitar sini.
refleksikan aja langsung. Sama dengan P double access. Garis. Oke, udah sih itu aja. Bener nggak? Iya baik, terima kasih jawabannya, Widianto. Ya benar jawabannya. Berarti diperoleh kesimpulan bahwa pencerminan terhadap dua cermin yang saling tegak lurus itu akan sama dengan setengah putaran dengan titik pusat rotasinya itu adalah titik potong kedua cermin. Oke, baik. Terima kasih ya Widi. Terus juga makasih untuk kelompok belakang yang udah mempresentasikan. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke kelompok 9. Silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ya. Akan mempresentasikan salah satu materi yang bernama hasil kali 3 isometri menggunakan dua pencerminan.
Nah, di sini saya tidak sendiri, ada 3 teman saya. Nah, yang pertama ada Fakih Nur Iskandar, dan ada Rafina Aulia Hidayat dan Salma Sabrina, dan terakhir saya sendiri. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi dulu ya, kemudian teorema-teorema, dan terakhir lanjutkan dengan contoh soal dan pengertian soal. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Fakih. Silakan. Baik teman-teman, untuk definisi kita mengacu kepada kelompok yang sebelumnya. Isometri adalah suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Transformasinya itu bisa berupa translasi, biasa kita simbolkan dengan S, kemudian refleksi itu kita simbolkan dengan M, dan rotasi dengan R. Kita lanjutkan di teorema 6.1, misalkan S garis dan AB adalah garis yang berarah. Jika S itu sejajar sama garis AB, maka geseran sebesar AB kemudian ditranslasikan itu sama aja seperti dikomutatifkan atau ditukar. Pembuktiannya adalah misalkan R dan T garis tegak lurus terhadap S. Kita di sini punya garis R dan T, sehingga titik potongnya itu setengahnya AB, titik potongnya R dan T. Kita misalkan titik potong untuk R dan S-nya itu adalah P, dan Q itu sebagai titik potongnya T dan S. Didapatkan geseran sebesar AB kemudian direfleksikan terhadap S itu sama dengan setengah putaran terhadap Q kemudian direfleksikan terhadap S. Kemudian kita lihat di kelompok sebelumnya kalau HQ itu bisa kita tulis lagi menjadi refleksi terhadap S, kemudian direfleksikan lagi terhadap R, kemudian direfleksikan lagi terhadap T, direfleksikan terhadap S, direfleksikan lagi ke S, maka kita menggunakan sifat asosiatif, kita dapatkan kita dahulukan dulu refleksikan dulu terhadap R, kemudian terhadap T, kemudian MS itu akan menjadi identitas. Kemudian kita dapatkan refleksi terhadap S ini kita translasikan sebesar AB itu dikali dengan identitas, makanya sama dengan menghasilkan refleksi terhadap S kemudian ditranslasikan sebesar AB itu sama dengan translasi sebesar AB kemudian direfleksikan dengan MS, atau bisa kita sebut sebagai sifat komutatif. Kemudian kita lanjutkan di teorema 6.2, suatu refleksi geser tidak mempunyai titik tetap, satu-satunya garis tetap adalah sumbunya sendiri. Sumbunya sendiri itu maksudnya adalah yang S. Pembuktiannya adalah berdasarkan definisi dikatakan suatu refleksi geser G adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan geseran sebesar AB. Nah, menggunakan definisi tersebut, kami mendapatkan bahwa suatu refleksi geser adalah suatu geseran yang bukan identitas yang ditunjukkan oleh suatu refleksi terhadap garis sejajar dengan arah geserannya. AB dan S itu kan sejajar. Berdasarkan sifat transformasi geseran dan pencerminan yang merupakan isometri, maka dia adalah isometri. Selanjutnya, garis S juga dapat dikatakan sebagai sumbu bagi refleksi geser. Maka bisa kita lihat bahwa jika kita punya titik P, kemudian kita geser sebesar AB, kemudian kita cerminkan, itu akan menghasilkan P aksen. Itu sama aja kita komutatifkan seperti teorema 6.1, ya, maka akan mendapatkan suatu refleksi geser G.
Kemudian kita lanjut di teorema 6.3, misalkan T suatu garis dan CD suatu garis berarah sedemikian sehingga CD tidak tegak lurus T. Terdapat suatu refleksi geser G sedemikian sehingga G itu sama dengan refleksi terhadap T, kemudian kita geser sebesar CD. Untuk pembuktiannya, misalkan titik E sedemikian sehingga kita mempunyai segitiga berikut, sehingga CE itu tegak lurus dengan T dan ED itu sejajar dengan garis T-nya. Maka kita dapat jika direfleksikan terhadap T, kemudian kita geser sebesar CD, itu sama dengan refleksi terhadap T dulu, kemudian ditranslasikan sebesar CE, ini mohon maaf ini yang kapital E-nya, kemudian kita geser lagi sebesar ED, kemudian kita gunakan lagi sifat yang tadi, yang hasil kali 2 transformasi itu kita bisa translasikan, kita bisa tulis menjadi MPMT atau atau dicerminkan terhadap T kemudian terhadap P. Kemudian kita pakai sifat asosiatif, MT itu akan menjadi identitas, kemudian kita refleksikan lagi terhadap P, kemudian kita geser sebesar ED, kita akan dapatkan pencerminan P, pencerminan terhadap P, kemudian kita translasikan terhadap ED akan menjadi G atau sebuah geseran suatu refleksi geser, karena P-nya itu tadi sejajar sama ED-nya. Jadi terbukti jika T suatu garis dan CD garis berarah sedemikian sehingga CD itu tidak tegak lurus dengan T. Dilanjutkan dengan penjelasan Salma. Kemudian teorema 6.4. Misal, S suatu garis dan A titik di luar garis S. Misalkan diketahui suatu sudut dengan sebesar θ. Terdapat suatu refleksi geser G1 dan G2 sedemikian sehingga G1 sama dengan rotasi titik A sebesar θ dan refleksi terhadap S, dan G2 sama dengan refleksi terhadap S dan rotasi terhadap titik A sebesar θ. Dengan kata lain, teorema ini mengatakan bahwa suatu putaran terhadap titik A dan diikuti oleh suatu refleksi terhadap garis S atau sebaliknya merupakan suatu refleksi geser. Pembuktiannya, misalkan R garis yang melalui titik A dan garis S dan garis R dan S sejajar. Misalkan T garis yang melalui titik A dengan M sebagai simbol sudut titik potong garis T dan R sama dengan setengah θ. Diperoleh rotasi titik A sebesar θ dan refleksi terhadap S sama dengan refleksi terhadap T, refleksi terhadap R, dan refleksi terhadap S. Kemudian dengan sifat asosiatif, MSMR dapat ditulis menjadi geseran sebesar CD, sehingga hasilnya refleksi terhadap T dan geseran sebesar CD terbukti. Untuk membuktikan G2 sama dengan refleksi terhadap S dan rotasi titik A sebesar θ dapat dibuktikan dengan cara yang analog dengan bukti di atas. Perhatian, untuk titik A yang terletak pada garis S, dapat ditarik garis T melalui A dengan M sebagai simbol sudut titik potong garis S dan T sama dengan setengah θ, sehingga rotasi titik A sebesar θ dan refleksi terhadap S sama dengan refleksi terhadap T dan refleksi terhadap S dan refleksi terhadap S. Mohon maaf, itu seharusnya dengan sifat asosiatif didapat MSMS sehingga
menghasilkan identitas dan MT. Dan hasil akhirnya refleksi terhadap terhadap garis T. Selanjutnya ada teorema 6.5. Misalkan S suatu garis. P titik yang tidak terletak pada garis S. Misalkan R sebuah garis yang melalui titik P tegak lurus, maka berlaku refleksi terhadap S dan setengah putaran terhadap titik P merupakan suatu refleksi geser yang sama dengan geseran sebesar AB dan refleksi terhadap garis R. Kemudian yang B, setengah putaran terhadap titik T dan refleksi terhadap S merupakan suatu refleksi geser yang sama dengan refleksi terhadap R dan geseran sebesar garis CD. Pembuktiannya, misal T adalah garis yang melalui titik P dengan garis T dan S sejajar, dan R garis yang melalui titik P dan dengan garis R tegak lurus garis S. Misal AB suatu garis berarah dengan garis AB dan garis R sejajar. Panjang AB sama dengan 2 kali jarak titik potong garis S dan T. Dan CD suatu garis berarah dengan garis CD dan garis R sejajar. Panjang garis CD sama dengan 2 kali jarak titik potong garis T dan S. Sehingga refleksi terhadap garis S dan rotasi setengah putaran terhadap titik P sama dengan refleksi terhadap S, refleksi terhadap T, dan refleksi terhadap R. Kemudian dengan sifat asosiatif didapat MT/MS sehingga hasil akhirnya geseran sebesar AB dikali dengan refleksi terhadap R. Kemudian untuk yang setengah putaran terhadap titik P dan refleksi terhadap S sama dengan refleksi terhadap T, refleksi terhadap R, dan refleksi terhadap S. Dengan sifat asosiatif didapat MS/MT sehingga hasilnya refleksi terhadap R dan geseran sebesar CD. Selanjutnya ada teorema 6.6, suatu refleksi geser G sama dengan geseran sebesar CD dan refleksi terhadap S selalu dapat dinyatakan sebagai hasil kali refleksi terhadap A dan setengah putaran terhadap titik B atau setengah putaran terhadap titik A dan refleksi terhadap B dengan garis A tegak lurus garis S dan garis B tegak lurus garis S, serta A sama dengan titik potong garis A dan S, dan B sama dengan titik potong garis B dan S. Sehingga, dan titik potong garis A dan B sama dengan setengah panjang garis CD. Pembuktiannya, dari yang diketahui pada gambar, garis S dan garis CD sejajar, dan A tegak lurus S. Garis B dan garis A sejajar dengan titik potong garis A dan B sama dengan setengah panjang garis CD. Maka G sama dengan geseran sebesar CD dan refleksi terhadap S sama dengan refleksi terhadap A, refleksi terhadap B, dan refleksi terhadap S. Dengan asosiatif didapat MS, MB, sehingga hasil akhirnya refleksi terhadap garis A dan setengah putaran terhadap titik B. Kemudian karena berlaku refleksi terhadap garis B dan refleksi terhadap garis S sama dengan refleksi terhadap garis S dan refleksi terhadap garis B, maka G sama dengan refleksi terhadap A, refleksi terhadap B, dan refleksi terhadap S itu sama dengan dapat diisi MSMB dapat diganti dengan MBMS, kemudian dengan sifat asosiatif didapat
MSMA sehingga hasil akhirnya setengah putaran terhadap titik A, kemudian direfleksikan terhadap garis B. Jadi terbukti suatu refleksi geser G sama dengan geseran sebesar CD dan refleksi terhadap S selalu dapat dinyatakan sebagai hasil kali refleksi terhadap A dan setengah putaran terhadap titik B atau setengah putaran terhadap titik A, kemudian refleksi terhadap B dengan A tegak lurus S dan B tegak lurus S, serta A sama dengan titik potong garis A dan S dan titik B sama dengan titik potong garis B dan S dan titik potong garis A dan B sama dengan setengah panjang garis CD. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffin. Teorema 6.7. Untuk sembarang titik A, B, P, dan suatu sudut dengan besar θ selalu dapat ditemukan titik C dan D sedemikian sehingga A. Rotasi titik P terhadap θ, kemudian digeser terhadap garis AB sama dengan rotasi titik C terhadap θ. Terus yang B geseran terhadap garis AB kemudian dirotasikan oleh titik P terhadap θ sama dengan rotasi titik D terhadap θ. Bukti A. Dari yang diketahui, titik A, B, dan P serta suatu sudut dengan besar θ, tarik garis P melalui P besar dengan P kecil tegak lurus AB dan tarik garis P dengan Q sejajar dengan P. Titik potong PQ sama dengan setengah dari panjang garisnya AB, kemudian buat garis R melalui P dengan M sebagai simbol sudut titik potong R dan P sama dengan setengah θ. Sehingga rotasi titik P terhadap θ kemudian digeser terhadap garis AB sama dengan refleksi garis R kemudian direfleksi garis P, direfleksi garis M, direfleksi garis Q. Maka sama dengan didapat refleksi garis R identitas, kemudian direfleksi garis Q. Maka kita dapat rotasi titik C terhadap θ terbukti. Nah, bukti B-nya dari yang diketahui titik-titik A, B, dan P serta suatu sudut dengan besar θ, tarik garis P melalui P besar dengan P tegak lurus AB dan tarik garis Q dengan Q sejajar P. Titik potong PQ sama dengan setengah dari panjang garis AB, kemudian buat garis R melalui P dengan M di sini sebagai simbol sudut titik potong P dan R sama dengan setengah θ, sehingga geseran terhadap garis AB kemudian rotasi titik P terhadap θ sama dengan refleksi terhadap garis Q, kemudian direfleksi terhadap garis P, kemudian direfleksi lagi terhadap garis P, kemudian dirotasi lagi terhadap garis R. Maka hasil akhirnya rotasi terhadap titik D terhadap θ terbukti. Teorema 6.8. Hasil kali dua putaran rotasi A alfa dan rotasi B terhadap beta
dengan A-nya tidak sama dengan B akan berupa putaran lagi dengan sudut putar alfa plus beta atau berupa geseran jika alfa plus beta sama dengan 0. Nah, buktinya misal A dan B sebarang 2 titik di bidang V dan alfa beta sebarang 2 besar sudut. Misal T adalah garis yang melalui A dan B, S garis yang melalui A dengan M sebagai simbol dari sudut titik potong S dan T sama dengan setengah alfa. Kemudian misal R garis yang melalui B dengan M sebagai simbol sudut titik potong T dan R sama dengan setengah beta. Misalkan juga C-nya itu sama dengan titik potong antara S dan R, seperti gambar. Nah, sehingga rotasi titik A terhadap alfa, kemudian dirotasi titik B terhadap beta sama dengan refleksi terhadap garis S, kemudian refleksi terhadap garis S, kemudian direfleksi terhadap garis T, kemudian direfleksi terhadap garis T, kemudian kemudian direfleksi terhadap garis R, didapat rotasi titik C terhadap alfa plus beta. Perhatikan dalam segitiga ABC di gambar yang atas itu, M sebagai simbol dari sudut ABC sama dengan M sebagai simbol dari sudut titik potong T dan R sama dengan setengah beta, dan M sebagai simbol dari sudut CAB sama dengan M sebagai simbol dari sudut titik potong S dan T itu sama dengan setengah alfa. Maka M sebagai simbol dari sudut ACD sama dengan sudut titik potong S dan R sama dengan setengah beta ditambah setengah alfa sama dengan alfa plus beta dibagi 2. Sehingga putaran yang dihasilkan oleh refleksi terhadap garis S, kemudian direfleksi terhadap garis R mempunyai sudut putaran sebesar alfa plus beta. Hal tersebut tidak akan terjadi jika C tidak ada, yaitu dalam kondisi R-nya sejajar dengan S. Jadi apabila M sudut titik potong R dan T sama dengan M sudut titik potong S dan T sama dengan setengah alfa, tetapi M sudut titik potong T dan R sama dengan minus M sudut titik potong R dan T sama dengan setengah beta. Jadi min setengah alfa sama dengan setengah beta, sehingga alfa plus betanya sama dengan 0. Dalam hal ini, rotasi titik A terhadap alfa, kemudian rotasi titik B terhadap betanya itu sama dengan refleksi terhadap garis S, kemudian direfleksi terhadap garis S, itu sama dengan geseran terhadap garis CD, dengan panjang CD-nya itu sama dengan 2 kali jarak titik potong SR terbukti. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Widianto. Langsung masuk ke contoh soal di sini. Saya bacakan soalnya dulu. Yang nomor 1, ketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga XY. Lukislah sumbu S dan ruas garis berarah HB. Ini sumbu S sejajar dengan garis berarah HB sebagai refleksi geser dari SAB MS yang memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Kemudian yang soal nomor 2, misal titik A sama dengan 0,0 dan titik B sama dengan 2,1, kemudian titik C sama dengan 2,5. Tentukan P aksen sama dengan rotasi 90 derajat, geseran BC terhadap P dengan P sama dengan 1,-2. Yang ketiga, misalkan persegi ABCD dengan titik X berada di luar persegi, lukislah X aksen sama dengan rotasi A 90 derajat, rotasi B 90 derajat, rotasi C 90 derajat,
rotasi D minus 90 derajat terhadap X. Di sini ada gambarnya ya. Mungkin saya contohkan lewat GeoGebra ya. Jadi di sini saya contohin yang nomor 1 dulu. Kalau kita gambar di sini, segitiga ABC. Kemudian kita gambar garis S-nya. Nah, garis S sejajar dengan ruas garis berarah AB. Kemudian di soalnya lukislah sumbu S dan ruas garis berarah AB sebagai refleksi geser SAB dan SAB NS. Ini kita gambar refleksinya dulu terhadap refleksi segitiga ABC terhadap S. Ini kita refleksikan saja. Nah, ini refleksinya kita peroleh aksen, B aksen, C aksen. Kemudian kita geser sepanjang AB. Sepanjang AB. Garis berarah ya, garis berarah AB. Misalkan berarahnya dari A ke B sini, dari A aksen ke B aksen, dari A aksen ke B aksen. Ya. Berarti A aksen digeser sepanjang garis AB. Maka A aksen ini, maka B aksen di sini kita bisa sebut juga dengan X. Kita misal ganti ya. Ini kita sebut saja misal X karena sudah digeser. Kemudian kan tadi di sini B aksen.
B aksen berarti digeser sepanjang AB. Maka B aksennya tadi, B aksen akan berubah di sini menjadi di sini. Nah, ini kita sebut Y. Kemudian C aksen digeser sepanjang AB. Geser sepanjang AB, maka nanti C aksennya akan berubah menjadi Z di sini. Kita peroleh segitiga XYZ dan kongruen dengan segitiga ABC. Kemudian nomor 2, misal ABC-nya kita gambar dulu. Hanya tadi 0,0 ya. 0,0 di sini. Kemudian B-nya 2,1 dan 2,5. 2,1 berarti di sini. Kemudian 2,5 di sini. Nah, tentukan P aksen sama dengan rotasi A 90 derajat, geseran BC terhadap P. Dengan P sama dengan 1,2. Nah, P-nya kita tulis 1,2 berarti di sini. Kemudian kita pakai rumus, saya tuliskan. Ini rumusnya. Kita hitung dulu geseran BC ya. Geseran BC terhadap P. Ini aja. Geseran BC terhadap P sama dengan X tambah Nah, X di sini sama X dan Y di sini sama dengan P ya. Kita masukin aja 1. Tadi P-nya sama dengan 1, min 2. Kemudian B minus A. Di sini kita pakaikan BC ya. Jadi kita pakai titik B dan titik C. Nah, ini B-nya yang mana, A-nya yang mana, kita bisa tuliskan A, B, C, D. Jadi B minus A berarti, ya benar. Di sini C minus A ya. Berarti 2,2, 0,
Kemudian di sini D minus B 5 dikurang 1 berarti hasilnya 4. Kita peroleh 1,2. Berarti ada di sini. 1,2. Lalu kita tarik garis. Kemudian dirotasikan terhadap A. Ini hasilnya ya, hasilnya berarti D ya. Dirotasikan terhadap A 90 derajat. Rotasi A 90 derajat terhadap hasil yang tadi. Dirotasikan, berarti kita tarik garis dulu biar lebih gampang. Kita tarik. Kemudian dirotasikan 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam. Kita bisa gambar. Derajat berlawanan arah jarum jam. Kita taruh di sini. Nah, hasil akhirnya berarti di sini sama dengan kita sebut saja. Berarti ini reaksen. Nah, ini hasilnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Sel persegi ABC dan titik X berada di luar persegi. Setelah X aksen sama dengan bla bla bla. Kita gambar lagi. Kita di sini aja. Ini persegi ABC-nya sembarangan. Dan lukis titik X di luar persegi ABC. Boleh di mana aja, misal kita X-nya kita taruh di sini. Ini kita namai. Nah, kemudian kita lukis. Ini yang paling belakang dulu. Rotasi D minus 90 derajat terhadap rotasi D 90 derajat, berarti kita tarik dulu X-nya ke titik D. Oke, kemudian dirotasikan minus 90 derajat, berarti searah jarum jam. Kita rotasi 90 derajat ke arah jarum jam. Kita peroleh di sini
kita peroleh x aksen x kita ganti nama aja. Nol. Kemudian rotasi C 90 derajat dari hasil rotasi D minus 90 derajat terhadap kita tarik garis x0 terhadap C, kemudian dirotasikan 90 derajat. 90 derajat berarti karena nggak ada minusnya berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ada di sini. Kita namai misal satu. Kemudian rotasi B 90 derajat dari hasil rotasi C 90 derajat, rotasi D minus 90 derajat terhadap X. Rotasi B berarti kita tarik garis X1 sini ke B. Kemudian dirotasikan 90 derajat berarti kan berlawanan arah jarum jam. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kita peroleh di sini. Kemudian terakhir rotasi A 90 derajat dari hasil rotasi B 90 derajat, rotasi C 90 derajat, rotasi D minus 90 derajat terhadap X. Ini kita tarik garis dari hasil yang tadi ke A. Kemudian dirotasikan 90 derajat. 90 derajat berarti karena nggak ada minusnya berlawanan arah jarum jam. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi ada di sini. Oke, kita peroleh di sini aksennya. Udah ya. Kayak gitu. Langsung masuk ke latihan soal bagi teman-teman yang mau mengerjakan dipersilakan.
nomor 1 diketahui garis S dan segitiga DEF. Kemudian garis A sejajar dengan DE. Lukislah segitiga D aksen, E aksen, F aksen sama dengan geseran DE, kemudian refleksi dari segitiga DEF. Kita gambar dulu segitiga DEF. Kemudian garis S sejajar dengan DE. Salin aja di sini. Dan dirotasikan terhadap S. Ketika DEF direfleksikan terhadap garis S. Kita refleksikan. Kita peroleh, kita misalin kemudian di sini digeser sepanjang DE. Ini DE ya. Berarti N0 ini kita bisa tuliskan sebagai reaksi juga. Karena D0 di sini digeser sepanjang DE. Kemudian tadi kan N0 di sini digeser sepanjang DE. Berarti ada di sini. Kemudian F0-nya digeser sepanjang DE. Dari sini. Aksen. Dan ya, segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen. Kemudian yang kedua, latihan soal yang kedua, diketahui titik-titik PDE dan segitiga ABC. Kemudian lukislah ini segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan rotasi P minus 90 derajat geseran DE dari segitiga ABC.
gambar dulu segitiga. Segitiga. Kemudian titik-titik PDE-nya jajarin aja. Titik P. Oke. Segitiga ABC digeser sepanjang DE. Di sini DE-nya segitiga ini digeser sepanjang ruas garis berarah DE di sini. Di sini digeser sepanjang DE berarti misal di sini ya. Kemudian B-nya digeser sepanjang DE di sini. Kemudian C-nya sepanjang DE di sini. Kemudian dirotasikan terhadap titik P minus 50 derajat. Jadi hasil dari geseran ini dan dirotasikan terhadap titik P. Jadi semua titik di segitiga ini kita tarik garis terhadap P. Dan rotasi semuanya minus 90 derajat berarti arah jarum jam 90 derajat arah jarum jam di sini. Kemudian G dirotasi terhadap P 90 derajat arah jarum jam. NH dirotasi terhadap P searah jarum jam. Nah, kita peroleh segitiganya di sini. Ini adalah titik N, dan ini. Kemudian kita peroleh segitiganya di sini. Nah, 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 kita peroleh segitiganya di sini.
aksen. Dan ini B aksen. Kita peroleh hasilnya segitiga dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian yang ketiga, soal nomor 3, misal segitiga ABC segitiga sama sisi dan titik P di luar segitiga. Lalu lukislah P aksen sama dengan R rotasi A 90 derajat, rotasi B 90 derajat, kemudian rotasi C 90 derajat terhadap titik P. Anggaplah ini segitiga sama sisi ya. Kemudian dirotasi yang belakang dulu, rotasi C 90 derajat terhadap titik P. Kita misalkan P-nya di mana aja. Misal di sini. Ya. Dirotasi rotasikan terhadap C 90 derajat. Ini kita tarik garis titik P-nya ke titik C. Kemudian dirotasi 90 derajat berarti berlawanan arah jarum jam. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau di sini kemudian rotasikan terhadap B 90 derajat dari hasil yang tadi. Di sini kita tarik garis ke B yang dirotasikan 90 derajat ya, berarti berlawanan. Derajat berlawanan arah jarum jam. Peroleh di sini. Kemudian yang terakhir rotasi terhadap A 90 derajat dari hasil yang tadi. Kita tarik garis. Terhadap A. Kemudian dirotasikan 90 derajat. 90 derajat karena tadi berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, kita peroleh P aksen dari rotasi RA 90 derajat, RB 90 derajat, RC 90 derajat terhadap titik P. Kemudian kelompok 9, apabila mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan.
Jika tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya kelompok 9. Terima kasih juga teman-teman.